warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlisil mubarak. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadaratil mukarramin wal muhtaramat, segenap para alimil ulama, para hujjaj wal asatizah, segenap tokoh sesepuh dan para orang-orang tua kita. Cukup banyak hadir di kesempatan malam nan berkah. Oleh karena itu, maafkan al-fakir bila tidak bisa menyebutkan satu persatu nama-nama para beliau. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi rasa ta'zim, hormat, serta mahabbah saya kepada para beliau-beliau semua. Al-Imam Syafi'i berkata, "Inda dzikri ahlus shalah tatanazzalur rahmah." Bila satu majelis dihadiri oleh orang-orang soleh, maka insya Allah, kalaupun yang hadir tidak semua bisa disebutkan satu persatu namanya, justru kehadiran beliau jauh lebih mulia ketimbang sekedar penyebutan nama dan gelarnya. Maka insya Allah di rumah guru kita malam ini, hadirnya orang-orang soleh akan menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah setempat wa akhussu bidzikri keluarga besar Yayasan Islam Ajrul Muhsinin, terutama selaku sahibul bait, sahibus sa'ada, guru kita al-mukarram Pak Ustadz Eko, bersama keluarga besar beliau lain yang kita doakan dan insya Allah selalu didoakan oleh kita semua. Mudah-mudahan bersama keluarga guru kita Allah berkahi hidupnya, amin. Allah sehatkan badannya, Allah luluskan segala hajatnya, wa insya Allah apa yang beliau cita-citakan
akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, syukur alhamdulillah di malam ini, malam berkah. Sebagian orang menyebutnya malam panjang ya Pak. Saya nggak tahu tuh sejarah mengapa malam minggu bisa disebut malam apa itu? Malam panjang. Perasaan saya yang namanya malam sama aja ya Pak. Atas izin dan karunia Allah Pak Yuli dan wasilah dari undangan guru kita, secara pribadi saya bisa bersilaturahmi dengan beliau dan juga bapak-bapak semua. Dan alhamdulillah Allah pertemukan kita malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, pada malam ini oleh guru kita saya didaulat menyampaikan kalimatut tasyakkur atas rencana besar beliau, di mana insya Allah esok hari beliau akan menikahkan putri pertama beliau, yakni Mbak Pirial Fauziah dengan calon suami beliau Mas Abdul Aziz, yang beberapa jam ke depan akan Allah satukan dalam ikatan yang mulia. Lalu pintu legitimasi yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yakni prosesi akdun nikah. Maka pada malam ini kehadiran kita diminta secara ikhlas oleh guru kita untuk sama-sama mendoakan prosesi akdun nikah yang insya Allah pagi esok akan dilaksanakan. Mudah-mudahan insya Allah pelaksanaan akdun nikahnya dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kedua mempelai, Allah sehatkan badannya, Allah berikan kekuatan lahir dan batin, dan setelah acara akdun nikah dilanjut dengan resepsi, insya Allah guru kita bersama keluarga dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak jamaah majelis tasyakkur rahimakumullah, sebelum Al-Fakir menyampaikan kalimatut tasyakkur malam ini, perkenankan saya kalau diizinkan dan dibolehkan mengucapkan mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Dimana saat ini kita masih berada di bulan Syawal, masih dalam suasana lebaran, suasana Idul Fitri. Maka malam ini, momen yang singkat ini juga saya jadikan sebagai momen halal bihalal. Dengan keterbatasan waktu tidak mungkin kita berjabatan tangan secara langsung, karena tidak mungkin saya bisa mendatangi rumah bapak masing-masing. Alhamdulillah wasilah guru kita, malam ini kita kumpul saling berhalal bihalal. Alhamdulillah. Masih ada Pak lebaran? Pak, masih ada lebaran? Kue masih ada kue? Alhamdulillah, yang punya, yang kagak beletnya doang. Hari ini
kita diundang oleh guru kita dalam rangka memberikan sumbangan moral. Kita hadir memberikan doa restu atas rencana prosesi akdun nikah putri pertama guru kita. Insya Allah besok ya Pak. Jam berapa Pak? Jam 10 pagi. Ini momen sakral Pak. Ya, ini momen yang luar biasa. Maka ketika kita berorientasi mutaba'ah kepada apa yang disampaikan oleh Kanjeng Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gimana Pak? Kata Rasulullah itu ada tiga tempat yang kalau kita berada di majelis-majelis ini niscaya secara otomatis Allah turunkan rahmat dan maghfirahnya Pak. Amin. Ya. Jadi ada tiga majelis, ada tiga tempat yang Allah muliakan dan dimuliakan, di mana kata baginda Nabi, ketika kita berada di salah satu majelis ini, kita hadir, Allah turunkan rahmat secara otomatis. Yang pertama, ketika bapak-bapak untuk pertama kali memandang Ka'bah Pak. Jadi orang yang haji, orang yang umroh, untuk pertama kali dia bisa melihat apa itu Pak? Ka'bah. Maka saat itu secara otomatis Allah turunkan apa Pak? Rahmat. Makanya saya doain mudah-mudahan yang malam ini hadir biar bisa umroh sama haji. Amin. Mau Pak pergi haji? Pak mau berangkat umroh? Yang ngacung insya Allah saya doain nanti saya kasih bonus gratis Pak Eko. Mau nggak Pak gratis haji? Mau. Romannya jawabnya malas-malas ini. Pak mau nggak haji? Mau. Duitnya punya? Mau pakai apa? Ya, kalau mau gratis insya Allah saya tunggu di Jeddah, Bapak nyusul. Pak, tidak ada manusia di dunia yang nggak pengen ke Mekah, bener nggak Pak? Rukun Islam belum lengkap kalau belum melihat Ka'bah. Alhamdulillah guru kita tuh, wasilah jamaah kita, Allah angkat derajat beliau. Beliau umrohnya umroh kosasi, ongkosnya boleh diapain? Dikasih. Tuh ada sepuh kita. Alhamdulillah beliau muliakan gurunya, diangkat derajat gurunya, diberangkatin. Itu murid yang cakep. Beliau tidak ingin dipuji, beliau tidak minta dibalas oleh guru. Tapi inilah bentuk sayangnya murid kepada guru. Alhamdulillah ada rezeki, tidak sekedar pribadi, istri beliau gurunya disertakan dalam keberangkatan umrohnya. Mudah-mudahan yang berangkatin Ustadz doain hartanya tambah berkah. Amin. Jadi nggak ada orang kalau didoakan umroh, didoakan haji, godek, nggak ada tuh Pak. Jangankan yang belum berangkat, kadang Pak Yuli, orang yang berangkat umroh, orang yang sudah berangkat haji, masih di Mekah, sudah niat ingin apa lagi Pak? Masih di Mekah, belum pulang. Udah niat, ya Allah kalau ada rezeki tahun depan pengen balik lagi. Bapak pernah nggak ke Ancol? Pernah Pak? Ke Ragunan ngeliat uak-uak pernah? Ada nggak orang Ajrul Muhsinin baru nyampe Ancol, tahun depan gua kesini lagi, ada nggak Pak? Nggak ada. Baru nyampe tobat gua kesini lagi. Panas ngantri sampai di laut air doang, bener nggak Pak? Iya. Tapi umroh menghadirkan kerinduan. Pak Eko yang sudah berangkat dengan jamaah rindu pengen balik lagi, bener nggak Pak? Bahkan pengalaman ruhaniah Pak, kalau umroh kan terbatas cuma 10 hari. Itu kadang kita sedang betah-betahnya, besok apa tuh Pak? Pulang. Kita lagi enak-enak ibadah, besok tahu-tahu udah disuruh pulang sama apa tuh Pak?
sama travel. Iya, makanya saya bilang kalau pengen di situ nambah lagi, ya nggak Pak? Jadi ketika kita berada di majelis tadi yang pertama, untuk pertama kali seorang hamba melihat Ka'bah, Allah turunkan rahmat. Kalau hari ini jamaah yang hadir belum punya kemampuan secara finansial, tapi saya yakin Allah maha kaya, bi'aunillah, bi'iznillah, yang datang malam ini insya Allah berangkat semuanya besok. Amin. Ke kuburan. Pak, makanya kalau ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, Pak Ustadz Eko di masjid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ayo Pak baca, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Netes air mata Pak. Ingat ya Allah dosa dan kesalahan kita. Makanya baru di pelataran Ka'bah udah netes air mata. Selama ini baru ngeliat di sajadah, bener gak Pak? Selama ini baru ngeliat di dinding-dinding rumah. Kapan ya Allah? Makanya saya bilang orang ajrul muhsinin dengan kecil hati. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah maha kaya. Banyak orang tidak punya kemampuan secara ekonomi Pak Yuli, tapi Allah yang punya kuasa diberangkatin Pak. Kayak Pak Eko, alhamdulillah. Iya. Saya waktu umroh tahun 2012 Pak, alhamdulillah sama kayak beliau, hajinya haji kosasi. Jadi ongkosnya boleh diapain Pak? Dikasih. Itu ada Pak jamaah saya yang satu travel. Jadi saat mau pembagian paspor sebelum masuk gitu, dia kencing tuh Pak, ya. Jadi dia bawa identitas, gak lama dia mau pipis disamperin. Itu pisah sama paspornya ditaruh tuh di namanya handbag apa namanya dia. Insya Allah Pak, emang inilah segala sesuatu itu Allah yang rencanain. Ini aki-aki umurnya sekitar 70. Orang kalau udah 70 biasanya jadi orang top tuh Pak. Tua, ompong, peot, pikun tuh. Orang kalau udah tua umur 70 jadi orang apa? Top. Ini calon orang top semua ini. Orang kalau udah tua biasanya giginya apa tuh? Habis. Ompong, iya nggak? Nggak ada orang semakin muda giginya nambah terus. Kalau udah ompong biasanya pipinya apa nih? Peot. Ya, Bapak saya yakin nih Pak Eko, ini jamaah kita waktu masih muda ini, Insya Allah Pak paling ganteng, bener nggak Pak? Bahkan saking gantengnya Allah hiasi lesung pipi, kalau nyengir lada legok. Tapi kalau udah 70 semua jadi legok semua, jadi lesung pipi semua, bener nggak Pak? Apa tuh namanya Pak? Peot, ya nggak? Bukan lesung pipi. Makanya jangan suka ngatain aki-aki, Bapak juga ngerasain nanti. Lagi muda mah Pak Eko, ya Allah bini juga megang enak, sekel suaminya. Tapi kalau udah 70 rontok, udah kayak apa? Udah kayak motor doyok, rantainya mau kendor terus. Bener nggak Pak? Kalau udah peot, pikun. Wah itu dia pipis Pak Ustadz Eko, lupa nyangkutin paspor, pisah itu di sangketan tempat toilet Pak. Habis selesai dia nguyur aja tuh. Akhirnya apa? 1 menit jalan lagi ada orang yang sama datang. Pipis dia lihat apa? Dia sangkutin sama dia Pak. Ini pikiran security yang berangkat umroh ini dia. Padahal mah dia lagi nemu ditaruh aja di lehernya. Akhirnya Pak aki-aki tadi masuk Pak jadi berangkat umroh tuh Pak. Makanya besok Bapak kalau nganterin umroh udah lihat-lihat di kamar mandi. Insya Allah Bapak 2 hari di polsek ya Pak. Itu namanya rezeki, bener nggak Pak? Tahun 2000 berapa Pak Ustadz Eko? Ada seorang, ya Allah,
punya niat tapi belum punya kemampuan. Tetangganya berangkat haji, Pak, dia yang ribut. Ya, tetangganya beli koper, yang ikut beli koper. Tetangganya beli kain ihram, dia beli kain ihram. Tetangganya ikut manasik haji, dia ikut. Sampai apa? Hari tetangganya berangkat, dia berangkat. Dilalanya kuasa Allah di asrama di Pondok Gede kagak ada yang begitu di pesawat baru ketahuan kagak punya paspor. Akhirnya diturunin sama kepolisian di bandara, akhirnya diomelin, viral tuh Pak. Ada seorang laki-laki pengen pergi haji tapi tertangkap di bandara nggak bawa dokumen, akhirnya masuk koran. Pagi-pagi ada konglomerat di Depok melihat, baca berita, akhirnya kasihan, dicari aki-aki tadi Pak, rumahnya alamatnya di mana, ketemu 3 hari didatengin. Konglomerat tadi berjanji di hadapan orang tua tadi, Pak, Bapak yang ditangkap ya, iya Pak, nggak punya duit pengen pergi hari umroh, iya Pak, nekat. Udah, semua harapan Bapak terrealisir hari ini, ayo ikut saya, daftar semuanya Pak, plus plus plus. Tuh Pak, makanya besok kalau ada tetangga yang berangkat, Bapak ikut-ikut aja. Dia beli koper, Bapak beli koper. Dia ke Pondok Gede, ikut. Bapak ke pesawat, ikut. Insya Allah sebulan di Polsek, ya nggak? Pak, Insya Allah Ustadz doain bisa berangkat haji dan umrah. Insya. Jangan pesimis. Apalagi Indonesia haji banyak namanya. Ada haji namanya Haji Abu Bakar atas budi baik Golkar. Ada lagi Pak Yuli, hajinya namanya Haji Halimah. Apa tuh Haji Halimah? Yang pergi berdua, yang nganter 2 truk nyampe Halim balik ke rumah. Itu namanya Haji Halimah. Bener nggak Pak? Ada lagi Pak Ustadz Eko, hajinya Haji Nasib. Emang nasibnya lagi bagus diberangkatin Pak. Ya, jadi mari yang pertama ketika memandang Ka'bah turun rahmat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, majelis apa Pak? Yang ketika kita berada dalam majelis ini, ketika kita kumpul dalam tempat ini, niscaya Allah turunkan rahmat secara langsung ketika kita memandang wajah ibu kita. Masya Allah Pak, cakep negeri ini, diapresiasi jasanya seorang ibu. Kita di Indonesia tanggal 22 Desember hari apa tuh Pak? Hari ibu, hari bapak ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, kesian banget bapak kagak diakui. Pak, ya. Di dalam Al-Quran ada surah An-Nisa, artinya surah Ar-Rijal kagak ada. Bener nggak Pak? Di Jakarta ada namanya ibu kota, buah kota nggak ada. Bener nggak Pak? 21 April diperingati Hari Kartini, ibu Bapak Kartono kagak ada. Bener nggak Pak? Kasihan jadi bapak-bapak nggak pernah diakui. Pak. Jadi seorang anak, termasuk Mbak nih yang besok mau diakad nikah. Jadi saat siapapun seorang mukmin dengan rasa hati, tatapan penuh kasih sayang, dia pandang wajah ibunya, saat itu turun rahmat Allah Pak. Maka tidak ada kewajiban seorang anak kecuali berbakti kepada siapa? Orang tua. Saya mau tanya, orang Ajrul masih pada punya orang tua nggak nih Pak? Masih. Kemarin saat Idul Fitri pada cium tangan nggak tuh sama orang tua? Pak, keramat dunia, keramat akhirat itu ibu sama bapak. Mohon maaf, ada hadis katanya ya, ridhonya Allah bersama ridhonya siapa? Enggak ada kesuksesan seorang anak di dunia tanpa doa dan perannya siapa Pak? Orang tua. Abdul Rasid nggak bisa begini. Emang ada anak langsung begitu lahir udah gede, bener nggak Pak? Apalagi ibu Pak Ustadz Eko, ya Allah, saya paling takut tuh sama ibu Pak. Bukan takut karena galaknya, takut sumpah serapah dan ketidakridhoannya Pak. Lihat, baca sejarah masa lampau, banyak anak-anak yang durhaka,
Anak-anak yang karena kemewahan dunia yang dia miliki tidak lagi sempat memikirkan nasib ibunya, mati tidak bisa mengucapkan syahadat. Kenapa? Pintu ridho dari orang tua belum terbuka. Ada sahabat Nabi itu namanya Alqamah itu kan, Masya Allah, ahli hikmah, ahli ibadah, ahli tahajud. Tapi sayang Pak, saat akhir hayat nggak bisa ngucap 2 kalimat syahadat. Sampai Bilal bin Rabah ini bingung, ini apa yang terjadi sama Alqamah. Nabi pisinya tajam. Ditanyalah tuh Alqamah, ditanyalah Abu Bakar, ditanyalah Bilal bin Rabah, Bilal, apakah masih ada Alqamah ibunya? Ada ya Rasul. Di mana? Jauh, di sebuah gunung. Apa kata beliau? Sana Bilal, engkau jadi utusanku, sampaikan kepada ibunda dari Alqamah, hari ini anaknya mau mati gak bisa ngucap 2 syahadat. Mungkin kehadiran ibunya akan membuat jalan ruh ini menjadi mudah. Walaupun jauh, hadirkan ibunya ke sini. Tahu Pak, di atas pegunungan sampailah Bilal bin Rabah, sampaikan hal ikhwal anaknya mati nggak bisa ngucap syahadat. Begitu assalamualaikum sampai diceritain, ibunya marah, Pak. Bilal, aku tahu anakku itu adalah Alqamah dan ahli ibadah, tapi mohon maaf, beribu maaf Bilal, tidak ada maksud. Aku sudah merasa kecewa. Kenapa? Sejak nikah dengan istrinya, aku ibunya nggak pernah diurus. Bahkan mohon maaf, aku diusir dari rumah tangganya. Dia lebih memilih istri ketimbang siapa Pak? Bahkan aku ditinggali di hutan. Aku kedinginan, aku sehat, aku sakit, anakku tidak pernah tahu nasibku. Dia tidak ingat bagaimana aku menyusuinya 2 tahun, bagaimana aku mengandungnya 9 bulan, wahnan ala wahnin, dalam susah di atas kesusahan. Tapi karena pengaruh istri, dia sudah jadi orang, tidak ingat jasa dan kebaikanku, cenderung dia meninggalkanku sendiri di hutan ini. Nyatakan Bilal, aku tidak ridho kepada Alqamah. Bilal ketakutan Pak, wah berabe dah kalau orang tua udah kagak ridho. Balik lagi ke Rasulullah, disampaikan. Akhirnya apa? Biar Bilal, aku saja yang datangi ibunya. Mungkin kalau aku yang datang dia akan luluh. Datang Pak baginda Rasul jauh-jauh. Wahai ibu, anakmu Alqamah, satu, pembukanya hanya engkau yang meridhai, akan bisa keluar dari bibirnya kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Akhirnya ya Rasul, mohon maaf, tidak bisa ya Rasul, sakit hatiku tidak bisa terbalas. Biarkan anakku rasakan. Dia tidak ingat bagaimana perjuanganku. Saat melahirkan Alqamah pilihannya 2, kalau nggak mati hidup, bener nggak Pak? Masya Allah Pak, saya waktu belum punya istri belum kegambar Pak Eko, belum kebayang Pak Yuli jasanya ibu. Tapi begitu anak saya lahir yang pertama Pak, baru saya paham betapa besar jasa ibu. Kenapa? Istri saya waktu lahir anak pertama Pak, ya Allah, itu jam 4 sore menjelang asar Pak Eko udah pembukaan 6. Saya baru punya motor doyok Pak, Supra itu. Ya Allah, jarak rumah saya dengan bidan hampir 3 kilo Pak. Berangkat 1 tas penuh persiapan buat lahir. Dari rumah ke tempat mau lahir, polisi tidur banyak banget. Naik motor doyok ke engklok mulu, ya beranak di jalan bini. Sampai klinik jam 4:30. Begitu sampai kata Bu Bidan, Ustaz udah pembukaan 7. Masya Allah, bini nyeringis. Saya di jendela dengerin rintihan bini. Pak, suami mah enak santai, bini lagi berjuang pakai ngerokok lagi di sebelah. Bener nggak Pak? Pakai nanya lagi pembukaan berapa? Jangan pakai nanya pembukaan berapa. Doakan istri agar proses persalinannya berjalan dengan apa? War Pak. Anak saya yang pertama Pak Ustadz Eko 4,2 Pak. Enggak pakai disesar, normal. Ya Allah Pak, saya nangis ingat ibu saya. 6 lapis kain semua basah dengan darah. Dan di saat itu suara lirih istri nanya, ya anak kita mana ya? Ya Allah Pak, nanah masih ngalir, darah masih ngalir.
Dia tidak lagi pikirkan jiwanya, tapi yang dipikirin siapa Pak? Mana anak saya Bu Bidan? Mana anak saya Bu Bidan? Masya Allah Pak Ustadz Eko, itu ibu kita dulu begitu Pak. Ya, maka ayo para bapak, para ibu yang hadir, muliakan ibu. Ya, guru, gimana kalau orang tua saya udah meninggal? Saat hidup saya belum dapat ridho orang tua, seperti kepikiran ada PR, beban berat. Saat ayah meninggal, ibu meninggal, saya belum diridhoi. Sepertinya usaha saya selalu menemui kegagalan. Mungkin dilalahnya ini. Gimana guru? Masihkah ada kesempatan? Apakah mungkin hal yumkinu ayyurdihima ba'da wafatihima? Apakah ada kemungkinan bagiku mendapatkan ridha orang tua? Nabi yang menjawab, na'am. Kamu bisa mendapatkan keridhaan orang tua walaupun saat hidup kamu belum mendapatkan ridho. Syaratnya ada 3. Yang pertama, jadilah engkau anak yang soleh. Kesolehahanmu menjadi garansi buat orang tua yang meninggal. Yang kedua, jangan lupa doain orang tua. Yang ketiga, istighfarkan dirimu, sertakan juga minta ampun buat siapa Pak? Orang tua. Masya Allah Pak, saya ngeri Pak kalau anak udah nggak mau doain orang tua. Idza tarakal abdu du'a liwalidayhi fayanqati'u anhu rizqi. Ini kata Nabi Pak, anak kalau udah nggak mau doain orang tua Pak, Allah putus mata rantai rezekinya di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena sumber rezeki yang kita miliki dulu, sumber awalnya dari siapa Pak? Tanah yang kita diami, mohon maaf Ustadz Eko, rumah yang kita diami, mohon maaf Pak, kendaraan yang kita pakai dulu, yang modalin yang pertama kali siapa tuh Pak? Orang tua. Apalagi orang Betawi. Orang Betawi kalau dagang tuh dulu mikul-mikul dagangan, habis dagang selesai dia punya untung 10.000 dikumpulin, dia nyicil beli tanah Pak semeter. Besok lagi kerja ada keuntungan, dia kumpulin beli lagi 2 meter. Alhamdulillah 10 tahun tanahnya 10 hektar. Begitu bapaknya mati, anaknya sekaligus jual Pak. Na'udzubillahimin. Tuh, maka sangat wajar Pak. Jadi betapa besar. Jadi kita punya keterikatan dengan orang tua secara batin ini, kita nggak bisa dipisah dengan yang namanya ibu Pak. Bener nggak Pak? Mohon maaf Pak, ada ibu-ibu nih, anaknya nangis Pak. Ini anaknya dititip Pak Ustadz Eko sama tetangga sebelahnya. Bu, tolong anak saya jagain ya, mau kemana saya mau pipis sebentar ke belakang Pak. Begitu ibunya keluar pipis, anaknya bangun, nangis kagak tuh bocah? Nangis, nyariin siapa? Padahal yang dititipin perempuan juga, tapi anak ini nggak bisa diem, nangis. Begitu ngeliat emaknya keluar dari WC, anaknya diem nggak tuh kira-kira Pak? Tuh ibu Pak, Insya Allah Pak. Maka mudah-mudahan Ustaz doain bapak yang punya ibu dengan bakti, Allah muliakan ibu di dunia dan di akhirat. Jadi kalau bapak bakti sama orang tua, nanam benih, nanti juga bapak saat tua begitu anak-anak kita bakalan bakti. Makanya dulu pernah saya sampaikan Pak Yuli, Pak Eko, Pak Yuli, Pak Eko, kalau bisa mah punya anak jangan banyak-banyak, 5 aja cukup. Anak pertama jadiin abri, ya, dari UIN Jakarta ambil menwa, S1 ambil selesai, bawa ke Magelang, masuk Akmil, keluar pangkatnya sudah letnan. Bener nggak Pak? Iya, ada yang macam-macam, buat tembak palanya. Bener nggak Pak? Yang kedua, anak jadiin konglomerat. Bener nggak Pak? Ibunya mau bangun rumah, ibunya mau bikin villa, nggak usah pusing-pusing, yang konglomerat. Mama mau bangun rumah, berapa lantai? 3, tenang Mak, duit masih 3 ikat lagi di kulkas. Duit itu Pak, bukan don jamblang. Yang ketiga Ustaz Eko, anak jadiin apa? Insinyur. Bapak punya anak insinyur, bingung bikin rumah, insinyur. Bener nggak Pak? Yang keempat, anak jadiin dokter. Sakit nggak usah berobat, ya nggak? Cukup panggil anaknya, Mat, mama lagi sakit, jus disuntik sekaligus, sudah nggak sembuh-sembuh, mati sekalian overdosis. Pak. Baru yang kelima, anak jadiin ustaz. Dari madrasah, dari SD ikut tuh
seleksi ke Gontor, 6 tahun di Gontor, ada kemampuan secara intelektualitas, terpilih kuliah di Al Azhar Kairo, bener nggak Pak? Pulang jadi kiai, ramein Ajrul Muhsinin, besok orang sini mau selamatan abis bikin rumah nggak usah ngundang Ustadz Eko, bener nggak Pak? Kata Ustadz Eko, wah pasaran saya turun ini. Pak, insya Allah. Kira-kira kalau punya anak begitu enak nggak tuh Pak? Pules nggak tidur Pak? Punya anak 12, biang kerok 8, kepala batu 3, ada yang bener mencret mulu, bener nggak Pak? Ya Allah, apalagi kalau ngeliat anak-anak sekarang udah pusing kepala saya Pak. Ya, geng-geng motor itu Pak, ya Allah, anak-anak tangguh, bener nggak Pak? Ya kadang-kadang saya heran ini Pak ya. Maka mudah-mudahan insya Allah anak cucu dan keluarga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, yang ketiga yang kaitannya dengan acara Pak Eko, jadi majelis ketiga ini belum ngantuk kan, belum ini ya? Saya lagi liatin ini kalau romannya belonjornya udah bareng-bareng saya stop. Enggak, kalau roman saya ceramah kelamaan Bapak nggak usah protes, angop aja bareng ya. Nah, kalau udah angop baru saya ngasok ya. Yang ketiga, majelis mana yang kalau kita ada di situ Allah turunkan langsung rahmatnya Allah Pak Ustadz Eko besok pagi, ketika dua anak manusia berbeda jenis Allah satukan dalam ikatan pernikahan. Alhamdulillah ya Allah. Saya udah liatin tuh wajahnya Pak Eko, sebab sekarang masih tegar. Besok kalau putrinya minta izin nikah, ayah mana yang nggak tahan dengan air mata, bener nggak Pak? Pak, secara psikologi anak perempuan biasanya lebih dekat dengan siapa Pak? Dengan bapak. Kalau anak laki cuek-cuek bebek, kalau anak perempuan ya Allah kebayang dah bapak nih udah pada punya mantu. Saya mah anak saya masih piyak-piyak. Pak, besok Pak Eko pegang tangannya, dipegang tangannya sama anaknya. Saat itu ayah, pada pagi ini Ananda mohon izin dan mohon diizinkan, tolong nikahkan, tolong kawinkan Ananda dengan seorang pria pilihan Ananda Pak. Netes air mata Pak. Ya Allah, kenapa? Belum lama perasaan mengasuhnya, menimangnya, mendidiknya, bener gak Pak? Tapi hari ini sebentar akan diboyong, dibawa oleh orang laki-laki yang asing, yang kenalnya tidak sekenal seorang ayah, bener nggak Pak? Maka wajar kalau Eko, kalau ada seorang ayah, anak berumah tangga, belum lama dengar suaminya galak banget, biasanya yang marah siapa tuh Pak? Kata bapaknya, kurang ngajar loh, ya nggak? Gua yang didik puluhan tahun nggak pernah gampang, lu baru jadi laki seminggu anak gua udah pada benjol, bener nggak Pak? Kira-kira bapaknya marah nggak tuh Pak? Maka Pak, kita doain besok mudah-mudahan akad nikahnya lancar. Amin. Pak Eko, ketika besok Ananda Fitria ini minta izin Pak, turun rahmat Allah Pak. Kenapa? Karena pernikahan putri beliau bukan disaksikan oleh manusia tapi oleh siapa Pak? Allah dan para malaikat Pak. Habis itu berdoa kan. Makanya ini harus dibiasakan dan dilurusin Pak Yuli. Di kampung saya masih ada itu. Ketika swah bukannya saksi yang ngesayut, saksi tertulis 2 itu yang formal. Makanya kalau bikin saksi jangan orang yang asal-asalan. Kalau perlu kiai hadirkan jadi saksi. Kenapa? Ini status hukum loh, nggak main-main. Jangan main sah-sah baik, bener nggak Pak? Ketika dia bacanya napasnya terengal-engal, tidak dalam satu kalimat, itu bisa jadi batal Pak. Ya, Bapak masih ingat gak ijab kabulnya? Ada yang besok mau sekalian diijab kabulin? Ada Pak, ada istrinya kagak di samping? Nggak apa-apa, ini saya bukan ngunjukin, saya mengajarin Bapak kalau mau nambah ya Pak. Makanya Alhamdulillah kalau bisa besok Pak Eko yang langsung menikahkan. Kenapa Pak? Sunnahnya orang tua yang nikahkan, karena beban tanggung jawab akan lebih terasa ketika yang memberikan beban itu orang tua kandungnya. Kalau Pak Amil, kalau penghulu ya Pak Ustadz, hanya apa? Hanya membimbing. Yang punya hak adalah ayahnya, walinya yang menikahkan anaknya, bener nggak Pak? Walaupun cuma 1 detik, proses yang paling mendebarkan adalah proses ijab
saya pernah itu nganterin nganten 20 kali jam kabul pak, kagak bisa-bisa. Udah ditulisin, ngeliat orang tuh udah kayak dia diliatin apa gitu, padahal gelarnya S2 pak, master. Di sini uji mental, apalagi yang memberikan beban adalah orang tuanya langsung, bener gak pak? Maka sakral nikah ini jangan dibuat main-main. Yang menjadi saksi bukan hanya manusia, yang menjadi saksi adalah Allah. Kenapa? Dua sejoli yang berbeda Allah satukan, dan yang menyatukan itu adalah Allah. Sebagaimana bapak dan ibu. Dan dasar dari sepernikahan Pak Yuli bukan karena harta. Dasar dari pernikahan Pak Eko bukan karena bawaannya banyak, bener nggak Pak? Dasar pernikahan bukan karena mas kawinnya gede. Dasar pernikahan adalah ketika Allah yang menyatukan dua orang yang berbeda kultur, berbeda budaya, bener nggak Pak? Emang kita sebelumnya kenal sama istri kita, bener nggak Pak? Asam di gunung, garam di mana? Di laut. Ya, saya aja Pak nggak pernah mengira kalau istri saya yang sekarang ini Pak, kita teman satu kampus, saya nggak pernah ketemu. Ya, sejak saya sudah wisuda sarjana S1 waktu itu, ya tahun 98 ini selesai S1, ya ketemu sama istri saya nih yang sekarang, insya Allah mudah-mudahan kekal abadi sampai akhir hayat. Ya, ada rencana nambah gayung 2 biji udah siap. Ustadz Eko, Pak, yang namanya perempuan 98 ketemu-temu 2006, saya udah berpikir anak perempuan pasti udah punya apa? Suami. Saya lagi acara begini nih, acara maulid ibu-ibu, sampai ada yang nyeletuk MC-nya, guru udah nikah lah. Saya jawab, belum, ya nggak? Belum. Emang kenapa guru? Kan apa-apa bu, proposal sih udah 20 kan ditolak semuanya ini. Akhirnya apa? Saya punya ponakan, mau nggak guru? Boleh dah, kalau ibu mau ngajokin kata Betawi. Melihat dulu bu, iya. Boleh kan? Boleh. Akhirnya Pak, Masya Allah, itu kenalnya bulan Desember, bulan Januari saya melamar Pak. Iya, bulan Mei saya nikah, alhamdulillah anak udah 3/4. Iya nggak? Berkah Pak. Dan itu nggak dinyana. Sama perihalnya bapak. Emang bapak pernah pesen jodohnya bininya namanya sini, pernah nggak Pak? Nggak ada, Allah yang nentuin, bener nggak Pak? Dan kalau bapak mendapatkan jodoh yang berbeda, syukuri, bener nggak? Iya, udah yang sekarang bini itu yang terbaik. Ya, makanya penyakit laki-laki disinggung nih. Idza ra'a ahadukum imra'atan hasna'a fa'ajabathu. Secara etika bapak-bapak Pak Yuli diajarkan oleh agama kita. Ini orang ajrul muhsinin, yang pada kerja di Jakarta. Kalau besok pagi Senin berangkat kerja, baru keluar di jembatan kita yang baru ada perempuan cakep banget. Apa kata Islam? Falyati ahla. Kalau bapak berangkat kerja ngelihat perawan cakep banget, hati bapak tergiur, maka kata Nabi boleh pulang Pak. Tuh. Kata RT kalau kita berangkat ngelihat perempuan cakep pulang, ntar baru nyampe lagi di depan pulang lah, kalau ngantor. Benar gak Pak? Kata Nabi diterjemahkan oleh Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti, boleh pulang orangnya, juga boleh pulang apanya? Hatinya. Paling enggak Pak Ustadz Eko kebayang sama primadona yang ada di rumah, ya enggak? Walaupun kondisinya udah rada-rada doyok, bener nggak Pak? Iya, kalau perlu perempuannya tadi diomelin, perempuan yang cakep, secantik-cantiknya kamu masih ada permaisuriku, manoharaku di rumahku, bener nggak Pak? Iya, ini kadang-kadang terbalik Pak. Allah, ya. Makanya saya Pak, kalau acara-acara model begini nih di mana-mana, ditaruhin besek, ditaruhin buah banyak di depan saya. Saya kadang-kadang nggak langsung makan tuh Pak Yuli. Kenapa? Saya kesian sama bini saya yang di rumah. Iya, ini saya di sini enak, dikasih ini itu, tapi bini saya makan apa? Kecuali Pak Eko udah berisik. Guru, ini yang buat di sini malah namanya bawa pulang. Tuh, baru dah tuh, ya enggak? Ini main dipilih ini, ntar yang bawa pulang malahin lagi. Nah, baru saya setuju. Saya Bapak nggak doyan besek, bini kan kalau kemana-mana nanya mau mana, ke Ustaz Eko, jangan lupa ya. Tuh, gitu Pak Eko. Ini malah lagi bercanda Pak. Ya, insya Allah sih diusahakan lah. Ya.
kalau kagak ya tolonglah gitu ya, dipikirin. Pak, kita kan suami takut sama istri, bener nggak Pak? Jabatan boleh direktur di mana-mana, anak buah asal kita lewat takut. Tapi kalau udah di rumah, takut. Kumis 5 meter nyengser diikat leher. Bini mau ngaji, Bang, gua mau ngaji. Ustazah udah nyampe jam 2, no, udah selawatan ya. Ntar si AA pulang, nasi ada di atas, piring di rak, jangan lupa tuh siapin. Ntar kalau mama hujan menung-menung, pakaian jemurin, angkatin. Tadi mama lupa belum ngepel, pelin. Lah Pak, laki ngerjain semua, bener nggak Pak? Lakinya manggut-manggut, iya, ya nggak Pak? Kata lakinya, pergi ngaji sebentar, udah kayak orang umroh, pesannya banyak banget. Pak, doain. Mudah-mudahan Pak Eko insya Allah acaranya berkah. Amin. Buat Ananda Pirial kita doain rumah tangganya langgeng. Amin. Dari muda sampai tua. Amin. Pak, kalau bisa pernikahan yang abadi seperti pernikahannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, baca kitab As-Sab'iyat fi Mawa'idil Bariyat. Letak dasar akad nikah adalah Nabi Adam alaihis. Waktu Allah ciptakan Siti Hawa, Allah ciptakan Nabi Adam Pak, mohon maaf, fasilitas surga belum juga memuaskan pribadi Nabi Adam. Kenapa Pak? Nabi Adam bingung, linglung, diliatin sama Allah, dam romana lu kelambang lipungan baik. Kan gua kasih fasilitas, ya enggak? Surga semua sudah ku hiasin, cuman gue liatin lo ngelamun baik. Kenapa dam? Ya Rob, jangan pakai ditanya, surgamu sudah sedemikian rupa, hada min fadli. Tapi kayaknya hidup sendiri dengan kemewahan belum lengkap kalau ada yang ngapain Pak? Akhirnya apa? Ya Rob, berikan bagiku pasangan. Alhamdulillah Pak, Allah ciptakan dari tulang rusuknya beliau, ya, diadorin nama Allah, jadi Siti Hawa. Manusia pertama yang paling cantik namanya Siti Hawa di surga. Laki-laki normal kalau ngeliat perempuan cakep kan setrum rada naik tuh, voltase dari 240 jadi 1300. Ayo li, normal Pak kita laki-laki, bener nggak? Iya, kita kalau ngeliat perempuan yang laler kagak nempel kan udah resep banget. Cuman kadang-kadang kagak sembabat orang babelan, ya Allah, pakai busana udah kagak pakai ukuran, udah kayak lepet dilibet, bener nggak Pak? Itu alis lanci buat udah kayak galengan di papras, ya nggak? Ini merah, ini hitam, biru, mirip kayak orang kejedot. Pak, bulu mata 3,5 kagak kuat melek udah, ya nggak? Kayak Syahrini itu alisnya alis badai Pak, bayangan Pak. Ya Allah, Nabi Adam begitu ngeliat Siti Hawa nanya Pak, kata Nabi Adam di dalam surga, man anti, laki-laki biasa. Kita aja kalau lagi zaman masih muda, kalau ngeliat perempuan cakep, tweet, iya bener nggak Pak? Mata jelalatan ngeliat. Nabi Adam nanya, man anti, siapa kamu? Dijawab sama Siti Hawa, anal Hawa, aku adalah Hawa Bang. Lalu kata Nabi Adam, waliman anti, buat siapa engkau diciptakan? Kata Siti Hawa, khalaqani Allahu li ajlika. Bang, aku diciptakan Allah hanya untuk abang seorang. Masya Allah Pak. Nabi Adam wirang banget Pak, begitu Siti Hawa diciptain buat Nabi Adam, langsung main pegang, ngomelin sama Allah, daftar dulu, belum halal, jangan main pegang-pegang baik. Kata Nabi Adam, iktini, sini dong deketin saya. Kata Siti Hawa, bal anta, bang malu bang, masa perempuan deketin laki-laki, ada kayak laki-laki deketin perempuan. Kata orang Betawi, gayung nyamperin tempayan, jangan tempayan nyamperin gayung. Sekarang banyak nggak Pak tempayan nyamperin gayung? Banyak, pada ngitir, ya nggak? Sejak itulah Pak ada adat laki-laki wajib datengin perempuan, ya. Dan landasan yang terjadi dan besok yang akan dilaksanakan oleh guru kita dasarnya ini. Maka buat Mbak Pirial, orangnya masih melek kagak nih, ya gak? Mbak dengerin nih, ya, Ustadz kasih 4 tip, dan ini tambahan moral juga buat bapak-bapak rumah tangga. Kalau pengen langgeng, 4. Yang pertama, prosesnya adalah ta'aruf. Mohon maaf Pak, kata guru saya,
Untuk bisa mengenali karakter istri itu minimal butuh waktu 5 tahun, Pak. Iya. Kenapa? Sulit, Pak, kita mempelajari karakteristik istri. Karena mohon maaf, Pak, walau kita pacaran, maka dulu sifat-sifat asli kita, Pak Yuli, kan belum kelihatan. Bener nggak, Pak? Orang kalau lagi pacaran, Pak, wah yang baik-baik. Kadang kentut aja kita tahan, jangan sampai bunyi. Bener nggak, Pak? Tapi kalau udah punya anak, ruat. Laki kadang dikentutin. Bener nggak, Pak? Pak, bener nggak? Iya, taruh. Rumah tangga kalau udah 5 tahun insya Allah aman. Kan katanya an nikah awaluhu, nikah itu pertamanya adalah bahagia. Ibarat laut, Pak, yang namanya laut kalau masih di tepi belum ada gelombang, ya bener nggak, Pak? Apalagi nganten baru, Pak Eko, kita lah yang ngerasain. Masya Allah, Pak, kita lagi jadi nganten baru, semuanya baru, enak, Pak. Bini masak sayur asem, kasem aja masih cakep. Begitu dicobain, kumis copot sebelah. Kata bininya, bang, bagaimana sayur asem yang mama masak? Alhamdulillah mama, sayur asemnya luar biasa, bahkan udah luar negeri lagi. Bisa jadi udah kagak ada lagi yang paling asem udah. Tapi apa, Pak? Suami berupaya membahagiakan apa, Pak? Walaupun asem dibilang apa, Pak? Manis, pada dalam hati mati gua makan asem. Bener nggak, Pak? Tapi tidak dilakukan itu. Bener nggak, Pak? Kondangan aja, Pak, ya Allah, pakai dihias Ustaz Eko. Suaminya ungu, bininya ungu, kagak ada hujan, bawa payung tengah-tengah lewat sawah, ya nggak? Begitu di tengah sawah, bini licin jatuh, gubrak makin pangku bini. Aduh, mamahnya mana kilir, coba punya anak 2. Kondangan lewat galengan, jatuh, bini bilang, buang jatuh, mata lo kotok. Bener nggak, Pak? Iya, lagi jadi nganten baru, mak bini nih, nyipat, ngalis, ditungguin, laki sabar. Coba punya anak 3, bini bikin alis 3,5 jam, Pak. Bini laki ditinggal, ya bener nggak, Pak? Iya, lagi masih pacaran panggilnya AA, Abi, Umi, bener nggak, Pak? Punya anak 3, babaluh, ya nggak? Bener nggak, Pak? Iya, cium tangan tanggal 5 doang cium tangan. Hah? Ya nggak? Keharmonisannya ini harus diterusin. Taruh, kenali karakteristik istri, karakteristik suami. Kenapa, Pak? Dalam itu lautan itu. Tapi insya Allah putri beliau dengan dasar pendidikan orang tua, insya Allah akan hadir sebagai istri yang salehah. Insya istri kalau salehah nggak bosenin, ya, Pak. Bener, biar kata makan nasi doang kagak ada lauk, ngantongin duit 10 juta enak, adem. Bener nggak, Pak? Wah, di ngantongin duit 10 juta. Yang kedua apa, Pak Yuli? Kalau udah ta'aruf, tafahum, kita pun saling paham, memahami. Yang namanya istri punya kelebihan, punya apa, Pak? Suami juga sama. Tapi kalau sudah diikat dengan ikatan nikah, kekurangan itu nggak akan kelihatan, Pak. Kalau bukan kelihatan, nggak berupaya kita sebarin. Ini kadang-kadang kekurangan kita diomongin sama orang, ya nggak? Kayak buat bini gua dah, masak kangkung mulu, mencret terus gua, ya nggak? Ngomong di RT, ada RW lah, kita dicengin oleh kangkung lewat kangkung, ya nggak? Bener nggak, Pak? Oh, udah, kalau perlu syukuri, ya nggak? Di awal-awal rumah tangga kita berjuang. Kalau perlu kita makan sayur bayam, kalau perlu silitan. Lu mana rumah tangga lu adem ayam apa? Makan daging terus, ya nggak? Padahal sayur bayam, bener nggak, Pak? Iya. Dan disinilah nih harus ada sebuah visi buat kita untuk bahagiakan orang tua. Kalau sudah berumah tangga, tanggung jawab suami, kesulitan jangan diomongin sama orang tua. Kenapa? Kapan orang tua itu bahagia, Pak? Apalagi yang namanya orang Betawi, Pak. Aiko kan beliau kulturnya Jawa. Ada orang Betawi nggak di sini, Pak? Orang Betawi kalau ngawinin anak habis-habisan, Pak. Gua punya duit, Pak Yuli, dilakonin ngutang-ngutang buat anak. Padahal permadaninya yang udah kelas VIP, Pak, yang pakai red carpet, terus ada air mancurnya, ya enggak? Insya Allah, Pak, anak di depan nih enak jadi raja sama ratu, semalam cengar-cengir. Orang tua mah kelar hajatan koye 12. Bener nggak, Pak? Tenda belum dibayar, dangdut baru 200 pajar. Bener nggak, Pak? Malam kedua lampu dimatiin, dikerok masuk angin, mau ditagih. Bener nggak, Pak? Tapi orang tua kan nggak pernah berpikir dan nggak pernah cerita sama anak. Bener nggak, Pak? Yang penting anak bahagia, betul nggak, Pak? Tuh yang namanya orang tua. Pacaran berdua-dua, giliran nikah kita dikerjain, so kampung diada-adain. Apa buaya di darat ditaekin, bukan ada roti buaya. Bener nggak, Pak? Pak, filosofi buaya apa sih, Pak? Ada roti buaya.
Filosofi roti buaya itu, lihat berumah tangga akur seperti buaya, kemana-mana nggak pernah ninggalin apa pasangannya. Makanya kalau ada laki nggak bertanggung jawab, namanya laki-laki air mata apa? Buaya. Pernah lihat Pak buaya nangis? No, yang di pojok no. Nah, jadi itu namanya tafahum. Yang ketiga apa Pak? Kalau udah ta'awun, tafahum. Yang ketiga ta'awun. Yang namanya rumah tangga saling tolong menolong. Baru yang terakhir Pak Eko, sampaikan ke anak dan takaful. Rumah tangga kalau pengen berkah, di samping landasannya agama dan ibadah, yang terakhir seperti pepatah, berat sama diapain, ringan sama diapain. Masya Allah, apalagi zaman sekarang rumah tangga kita berat Pak ekonomi. Dengan kondisi situasi seperti ini, mari sama-sama kerjasama dalam apa? Membina rumah tangga, kerjasama mendidik anak, kerjasama dalam mengantarkan rumah tangga. Sampai tadi yang nikah yang kedua Pak. Tadi yang kedua, nikah kalau sudah fase kedua, zahidun, perjuangan Pak. Orang kalau udah 5 tahun udah banyak gosip, bener nggak Pak? Udah banyak ujian, godaan. Tapi kalau dasarnya agama, insya Allah rumah tangga Bapak nggak bakalan karam. Baru wa akhiruhu farhatun. Rumah tangga terakhirnya adalah kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Apa itu Pak? Ketika sampai kepada pulau yang kita tuju. Benar nggak Pak? Bapak-bapak ini, saya yakin Pak, kan katanya di dalam Al-Quran ada mawaddah sama apa itu? Warahmah. Mawaddah itu maknanya apa? Cinta. Gak mungkin orang setua ini sama bini masih I love you, I love you. Bener nggak Pak? Udah malu kita umur 50 masih I love you. Yang sekarang yang ada apa? Rahmah. Kalau mawadah itu fisik Pak. Kita cinta sama istri fisik. Yang namanya fisik ada terbatas. Bisa jadi 50 bini peot, rasa cinta kita sudah hilang. Tapi rahmah itu ruh. Kita cinta kepada istri bukan hanya fisik, tapi cinta juga apanya Pak? Ruh. Maka Ananda kalau nikah fisik, nikah apanya juga Pak? Hatinya. Orang kalau fisiknya nikah, hatinya nikah, insya Allah rumah tangganya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin bapak-bapak jamaah sekalian, udah ada 3 orang yang anggap, saya lihat di belakang. Ini kode buat saya. Mari sama-sama kita baca Fatihah, kita hadiahin buat guru kita. Kayaknya yang tawanya geli dia itu romannya. Ya, mudah-mudahan Pak Eko, Ustaz doain besok acaranya lancar, besan beliau hadir sesuai tepat, tamu-tamu yang diundang hadir mendoakan. Insya Allah guru kita Allah berkahi, putra putri yang dinikahkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, teriring doa untuk almarhumin keluarga besar beliau yang meninggal dunia. Mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lahuma wa barik fihima wa barik 'alaihima wajma' bainahuma fi khairi wa afiyah wa hab lahuma rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi warzuq lahuma zurriyatan salihan bi rahmatika wa karamika wa judika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina wa li auladina ya ilahana futuhal arifin wa faqihna wa iyahum fiddin waj'alna wa iyahum minal ulama'il amilin la taj'alna wa iyahum minal qanitin la minal mu'tadin wala minal aisin wala minal dhallin wala minal mudillin. Allahumma inna nas'aluka hajat du'a minkal ijabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan bil badan wa ziyadatan fil ilmi wal amal
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوينا علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbal ya karim. Hadirin, sekedar ini kalimat tasyakur yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi ilmu yang manfaat. Akhirnya hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.